Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengisi raport dari awal sampai selesai. Ya, tanpa menunggu lama-lama, mari kita buka video ini dengan bahasa seperti biasa. Check it out. Seperti biasa, kita matikan dulu ini ya antivirusnya. Kenapa bang? Kok dianggap antivirus itu aplikasi raport? Jawaban pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menggelitik untuk saya. Jadi alasannya karena kalau ini mau dianggap bukan virus, harus bayar ke Google. Dan itu sangat mahal guys. Sangat mahal. Tidak Tidak seperti uang recehan kita ya. Oh, kalau gitu Bang, apakah pemerintah tidak bisa bayar? Bukan. Tapi mensiasati bagaimana supaya gratis gitu ya. Bang, aku aja dia punya uang. Punya banyak uang. Cuman supaya kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu ya. Jadi gitu alasannya ya. Jangan terus menganggap tidak punya uang. Bukan, punya uang. Jadi saya akan mencontohkan buat teman-teman ya seputar mengisi raport. Jadi saya akan mencontohkan satu saja ya dari awal sampai selesai. Simak baik-baik karena ini saya akan mengajarkannya sangat cepat gitu. Jadi Anda harus bisa menyimak. Kalau Anda gagal tidak menyimak, Anda akan ketinggalan ya. Pertama kita buka dulu akun penggunanya ya. Nantinya saya akan jelaskan bagaimana kalau sharing satu jaringan tanpa harus pakai IP address. Kalau beda jaringan bagaimana? Ya kita akan praktekkan di sini semuanya ya. Jadi perhatikan ini baik-baik ya. Kita akan masuk dulu ke administrator ya. Kemudian passwordnya kita masukkan. Ya. Kalau mau mengganti password ya, itu mudah sekali, tinggal ke sini, profil ya, di sini. Ubah password ya. Mau diubah password, ubah wajah, silahkan di sini kita masukkan ya. Saya akan pakai ini. Nah, kalau sudah, ubah foto bang, iya bisa ubah foto juga. Nah, kemudian kita untuk admin ya, kita di sini tambahkan kalau belum tampil ya. Dari mana ngambilnya? Dari localhost dapodik ya. Ya, dari sini ya. Saya akan memberikan contoh tampilan bagaimana kalau sudah selesai ya. Saya akan mencontohkan saja doang. Nah, dari sini kan sudah dijelaskan ya dari awal ini ya. Nah, ini ya. Tambahkan misalkan contoh, saya akan hapus ini. Tidak batalkan. Oke ya. Contoh kalau kita klik ini sign token, kemudian di sini tambahkan ininya NPSN-nya, kemudian tes koneksi. Setelah itu ini sudah jelaskan di awal ya. Kita pilih ganjil, kemudian ambil semua data, kemudian proses ya. Setelah itu pergi membuat administrator ya, akun admin yang lain ya. Kemudian data guru, kalau misalkan gurunya itu non dapodik, bisa ditambahkan begini, menambahkannya ya. Misalkan guru di sini pilih siapa yang akan dipinjam. Karena di saya sudah penuh semua, ya tidak saya contohkan. Cuman yang jelas kalau mau minjam seperti ini ya. Ini kita ganti username-nya misalkan
Michael Jordan. Ini hanya contoh ya. Michael Jordan. Ini jangan pakai spasi. Passwordnya misalkan ini saja. Namanya ganti, bukan ini lagi. Dono. Misalkan. Emailnya masukkan, simpan, sudah gitu untuk menambahkan yang non dapodik. Tapi ingat, misalkan non dapodiknya yang di wali kelasnya kelas 2, sementara guru yang di kelas 2-nya siapa wali kelasnya, itu yang dipinjam ya. Jangan asal minjam ke orang yang di dapodiknya tidak ngajar di kelas 2, malah minjam ke guru kelas 6, jadi tersesat ya gitu. Kemudian data preferensi ya, ini kita data sekolah dulu ya, kita masuk, kemudian edit KS data guru juga, ini edit geranya di ujungnya ya. Kalau punya NIP masukkan NIP-nya ke data siswa. Nah ini bisa ya, ini edit ya. Saya akan contoh karena ini. Kalau misalkan orang tuanya punya nomor HP, tahu kita juga masukkan alamat. Kalau punya wali, alamat walinya masukkan di sini. Alamat kemudian teleponnya. Ya gitu ya, mengisi data siswa. Kemudian data kelas. Data kelas pastikan semua anggotanya sudah masuk. Kemudian data mata pelajaran ya. Kalau di Kabupaten Tasik, perhatikan ini. Yang kita tidak aktifkan yang mana? Yang mana? Yang kita aktifkan PAI, yang kedua PKN bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris mata nuka bahasa daerah, kemudian di sini matematika, IPA, simpan gitu ya, data pembelajaran. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau misalkan di sekolahnya ada guru PAI dan PJOK, ini tidak perlu hitung, cukup cek saja, masuk sudah kelas 1. Kemudian wali kelasnya siapa? Nah, masukkan, berarti sisanya tinggal 5 ya. Tambah ini kelas 2 juga sama ya, kelas 3 juga sama, kelas 4 juga sama, kelas 6 juga sama gitu ya. Kalau tidak ada guru PAI dan guru PJOK, nah itu kita apa, tambahkan di guru wali kelas ya. Setelah itu ekstrakurikuler ya, ini diambil dari dapodik ya, jadi mengambilnya dari dapodik. Kemudian kalau tidak ada, di mana ngisinya? Di sini ya, supaya Anda tidak pusing ya. Di data sekolah. Data sekolah. Nah, di sini ya. Desa kue-kue ini. Dari mana ini mengambilnya? Dari rombongan belajar ini. Jadi yang pertama isi dulu ini. Pastikan wali kelasnya siapa. Kalau misalkan satu orang bisa di semuanya di sini ditilai ya. Masukkan anggota rombongannya semua ya. Kemudian apa pilihan, kalau ada coding, tambahkan di sini coding ya. Saya kan di sekolah saya kebetulan belum ada coding ya. Belum gitu ya. Nah, bisa ditambahkan coding. Itu juga bagi yang sudah punya coding gitu ya. Sudah masuk kita ke raport. Kemudian data kelompok mapel. Nah, ini karena di kurikulum Merdeka tidak ada kelompok A, kelompok B, kelompok E, dan kelompok F, maka yang ada hanya pilihan wajib dan pilihan. Jadi simpan perubahan yang aktif hanya ini 2. Kemudian mapping raport. Untuk apa ini? Untuk mencetak ijazah ya. Karena saya memegang wali kelas begini susunannya. PAI, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PS, Penjas, seni budaya, bahasa Sunda. Ini pilihan ya. Bahasa Sunda pilihan mulok ya, simpan gitu sudah. Kemudian logo TTD ya, kita logo Pemda kita masukkan, logo sekolah kita masukkan, tanda tangan kepala sekolah kita masukkan, bagi kop sekolah, tanda tangan guru jika seandainya muridnya banyak dan guru tidak mau ngetik atau tidak mau nanda tangan ya, kita masukkan ke sini ya. Setelah itu tanggal raport, kalau di daerah kabupaten saya itu 22 ya, mengisinya begini ya. Jangan kita mengetik di sini. NIP dimasukkan, tanda tangan diganti, ini NIP dia. Yang diisi fokus ke sini. Kemudian ini semesternya pilih 1, ininya 2. Oke, sudah ya. Foto siswa. Nah, untuk mengupload foto siswa ini sebetulnya tidak wajib, ini hanya sunnah ya. Tapi alangkah indahnya kalau kita pasang upload foto ya. Sudah gitu. Ini untuk yang admin ya.
karena saya sudah mengajarkan. Nah, kalau mau membuka Google supaya bisa mengisi, itu kita tandanya seperti ini, tutup input nilai, berarti dibuka ya lawannya. Kalau di sini buka input nilai berarti sedang ditutup oleh admin, tidak bisa mengisi Google. Jadi kode untuk yang bisa mengisi Google adalah tutup input nilai. Contoh ya, saya akan masuk pakai akun yang punya saya ya, akunnya. Ini passwordnya. Bang, bisa diganti? Bisa, tadi seperti tadi ya, menggantinya passwordnya. Karena saya nggak mau ngetik-ngetik lagi, jadi ya sudah. Nah, pertama saya ingatkan ya, kalau Go PAI itu harus mengisi nilainya harus semua kelas, karena saya akan mencontohkan kelas 5 dan saya Go map PAI, jadi saya akan memberikan nilai ini seperti ini ya. Misalkan di sini saya kasih nilai 80. Ini hanya contoh. Ini yang paling optimal yang titik. Bisa pilih kita lebih dari 1 2 ya. Tapi saya akan pilihnya 2 saja ya. Nah, sudah. Simpan ya. Ini harus PAI dulu ya. Untuk mengisi tujuan pembelajaran bisa dua cara. Yang pertama, misalkan saya dengan ditambah. Kalau ditambah seperti ini ya. Kalau diimport diunggah ke sini ya. Tapi kita harus download dulu gitu. Karena saya sudah mengisi jadi seperti ini. Karena ini saya akan menjelaskan secara cepat ya. Kemudian input nilai raport. Tadi sudah kelas 5 ya. Map API sudah. Jadi kita fokus ke satu orang saja karena kita akan contohkan bagaimana yang sudah selesai gitu. Ya, perhatikan sampai selesai ini saya contohkan. Kemudian setelah input nilai raport bisa diimport ini kalau mau kita memberikan ke wali kelasnya, atau wali kelasnya mau mengisi juga bisa ya. Nah, download aja gitu. Kemudian input nilai ekstrakurikuler. Ini hanya gambaran ya, jadi bukan asli, saya akan coba nanti. Nah, kalau input manual seperti ini ya. Ini sudah saya masukkan nilai ininya. Kemudian input nilai kokurikuler. Kelas 5 juga. Tadi lupa saya menjelaskan bagaimana mengisi kokurikuler. Ini sudah saya isikan ya. Kalau untuk mengisi kokurikuler saya akan contohkan seperti ini di admin ya. Takut-takut ada yang gagal gitu ya langkah-langkahnya. Karena saya menjelaskan harus sempurna ini. Tidak, rupanya sudah diganti tadi oleh saya. Nah, ya sudah masuk. Untuk mengisi data kokurikuler seperti ini ya. Yang diminta oleh aplikasi itu tuh 7 tema. Kemudian untuk kegiatan kokurikulernya kita misalkan 7 kebiasaan anak hebat fase A. Nah, setelah itu kita tambah kegiatan. Nah, misalkan 1 nama kegiatannya, tujuannya, kemudian simpan. Setelah simpan, kita ubah profil lulusan ya, dipilih, ditambah. Karena ini sudah saya pilih jadinya. Kalau mau mencontohkan seperti ini ya, memilihnya tuh. Kita tinggal klik saja gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham sampai fase C ya. Jangan sampai lupa ini. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya. Untuk mengisi nilai kokurikuler. Kemudian kelompoknya, tambahkan kelompoknya. Misalkan kelas 1, pilih tingkat kelas 1 misalkan ya. Pilih fase A, koordinator siapa wali kelasnya. Simpan. Setelah simpan pastikan data kokurikulernya dimasukkan. Ini ditambahkan kokurikulernya, kemudian pilih close gitu. Anggotanya sama dimasukkan ya. Tambahkan anggota, kemudian tambahkan semua. Ini sudah saya tambahkan semua ya. Itu untuk mengisi kokurikuler. Balik lagi ke grup PAI karena kita akan mencetak ya. Ini versi cepat ya. Kalau versi lambat mah bukan seperti ini. Ini bisa sampai berapa hari gitu ya menilai hasil ujiannya juga.
lama, kemudian nantinya juga lama gitu ya. Kemudian tadi kan import di report sudah ya, sampai mana, sampai PKN ya. Kemudian kelas 5 lagi bahasa Indonesia project kita ganti dengan apa? Dengan misalkan dengan kokurikuler ya, untuk kurikulum Merdeka. Karena saya akan mencontohkan, jadi tidak akan banyak-banyak ya. Kalau banyak bisa lebih dari satu ya. Tergantung Anda, karena Anda wali kelasnya. Saya hanya mencontohkan. Malah dilewati bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu ya. Jangan sampai terlewat ini. Nanti kosong di absennya ya. Nah. Hah? Tergantung cepat nah ngabagikan. Dina tanggal 22 November Desember. Naon? Kan PAUD jadi bagi tanggal 20 hari Senin. Naon? Nah, bari ieu cenah bari liburan tadinya ke Puspahyang gitu, tempat wisata. Oh, jadi ceritanya istri saya mau ngajak saya liburan, dan saya jadwalnya dengan ngebagikan batu akan nama auto channel teman-teman gitu. Nanti saya pikirkan, mudah-mudahan ada jalan ya. Ya sudah, kalau sudah gini nilai ekstrakurikuler sudah ya, bisa mengisi dengan. Nah, untuk input deskripsinya, kelengkapannya misalkan di sini update data. Nah, kemudian input kehadiran ya. Misalkan karena saya ingin mencontohkan yang satu ya. Nah, ini sudah saya isi, berarti sudah kemarin diisi ya. Nilai eskul kelas 5. Nah, ini sudah saya isi semua ya. Berarti yang belum nilai-nilainya mapel ya, karena masih diproses nilainya. Harus berdasarkan nilai harian, kemudian tengah semester dan akhir semester ya. Kemudian setelah itu catatan wali kelas sudah. Kemudian cetak nilai. Nah, tips mencetak raport ini kalau tanpa tanda tangan. Kalau mau pakai tanda tangan ini kelas. Contoh saya akan buatkan satu. Ini untuk kapalnya ya. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, begini ya. Yang di print sampai sini saja. Ini fotonya sudah ada tuh. Kalau pakai tanda tangan, kalau tidak ada ya ini hilang. Bang, ini kok bukan tanggal dibagikan rapot? Bukan, ini tanggal masuk anak ke sekolah di Dapodik ya. Jadi ini jangan Anda pikirkan ini tidak bisa menjadi 22 Agustus 22 Desember 2025, karena ini tanggal masuk anak ke SD ya. Sampai sini ya. Untuk ini untuk surat pindah bisa ya dilampirkan. Nah, ini itu untuk pelengkap raportnya. Kemudian nah, ini lagi, kalau mau tanpa tanda tangan pilih ini. Kalau mau diisi langsung begini. Karena ini sifatnya ini, jadi kepala mau tanda tangan. Ini kita sejajarkan saja. Kalau tanpa nama wali kelas, nah kalau gurunya di bawah tidak ada di Dapodik, kita pilih yang tanpa nama wali kelas. Karena ini ada di Dapodik, jadi isi nama wali kelas. Kemudian kelas 5. Ya, karena saya akan contohkan satu. Kemudian buat. Nah, kita download dan bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini. Isi nilai rapotnya ya. Bang, kok ini ada tulisan seperti ini? Ini berarti tulisannya banyak kode yang tidak terbaca oleh sistem ya. Tidak apa-apalah. Ini kita bisa pilih ya. Nah, nilai-nilainya kan ini contohnya. Pramukanya ada, halaman 1 ya. Nah, ini tanda tangan aku nilai tanggapan orang tua. Ya, begini kalau yang sudah selesai. Jadi bisa Anda lihat ya. Rapot yang sudah beres. Jadi total tiap siswa itu 5 lembar. Ya. Siapkan 5 lembar. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.
dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk Anda. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana untuk kalau satu jaringan. Kita masuk ke Google Chrome kembali, kemudian kita masukkan localnet di sini. Nah, localnet. Kalau belum registrasi, itu registrasi dulu Anda, ya. Nah, saya sudah download aplikasi localnetnya di laptop ya. Kalau ini mau nge-share ke guru supaya bisa mengisi nilai ya. Kalau tidak mau ya gak apa-apa, saya cuma fasilitasi doang. Nah, ini kita masukkan, kita run and administrator. Karena saya sudah menginstal, jadinya ini langsung masuk. Kalau belum menginstal, itu tampilannya akan minta token. Dari mana tokennya? Dari sini ya. My token, kita salin di sini, kemudian copy paste ya. Setelah itu kita pilih my tuner, pilih TCP UDP, kemudian ininya pilih TCP UDP, kemudian ini pilih, kalau saya itu sudah Singapura milihnya ya, karena ini tidak, saya sudah buat. Kemudian nanti portnya masukkan. Nah, ini 8535 ya, masukkan di sini. Nanti kalau sudah create dan jadi seperti ini. Kemudian kita start. Ini yang untuk satu jaringan ya. Berbeda kalau beda jaringan, saya akan contohkan ya. Yang di copy yang mana? Yang ini. Nah, yang copy kita ganti ke peramban yang lain supaya bisa dibuktikan ya. Nah, apakah bisa? Kita cek. Ini 9832. Ini juga. Continuous itu. Nah, kan bisa dibuka. Jadi gue bisa masuk pakai akun-akunnya. Ini untuk yang satu jaringan. Bagaimana kalau berbeda jaringan? Ya, kita matikan ini. Awas, ketika Ibu sedang mengisi ini kita aktifkan. Sekarang kita masuk ke yang berbeda jaringan. Ya. Kita matikan ini. Ya. Nah, kita pakai Cloudpad. Ya, Cloudpad. Nanti saya akan share linknya. Ini saya sudah buatkan ya. Saya simpan di desktop. Nanti ininya akan tampil ya. Nah, kalau tidak bisa dibuka, ini kita setting, kemudian install lagi Cloudpad-nya. Tapi harus di uninstall dulu ya. Nah, Bang, ini sulit? Ya tidak, kalau Anda sudah paham akan gampang. Sulit tapi gak apa-apa, nanti juga nggak akan sulit. Mudah kok bagi Anda yang mau belajar, itu mudah. Jadi saya hanya mencontohkan untuk yang berbeda jaringan, bisa mengerjakan di rumah gitu, di mana gitu ya. Namun tetap admin harus on gitu ya. Ini kok susah ya nge-cross di sini. Ya beginilah kalau laptopnya speknya tidak bagus sih, tapi ya kurang cepat gitu bagi saya ya. Kemudian ini tadi ke aplikasi raport lagi, karena ini akan mencontohkan ya. Jadi tolong perhatikan karena ini lumayan. Kalau Anda belum paham ini akan terus gagal ya. Nah, kita install. Klik kanan, kemudian open with window install atau run ya.
Nah, kalau sudah, ya, agar kita tidak perlu ngetik mulu, jadi kita jalankan. Ya, ini sudah jalan saya ya. Nah, sudah kan? Jalan. Nah, kita kopikan yang ini ya. Duh, ada teman saya yang nelfon lagi. Nanti diangkatnya. Sekarang sedang saya memberikan apa ini tutorial ya. Duh, bagaimana ya? Nanti kan gitu ya. Iya, saya diangkat sedang tutorial, tidak diangkat juga teman ini. Nah, angkat dulu lah. Assalamualaikum kan, kumaha? Waalaikumsalam kan, Ibu Mi kan? Mohon nuju ngadama tutorial gitu kan, ceking curhat biar dina YouTube teh. Iya ceking itu diangkat babaturan, teu diangkat ceking gitu ke tutorial itu ceking. Ya ampun Tando. A few moments later. Nah, mohon maaf tadi ada yang nelpon ya. Kita copy yang ini ya. Yang mana yang ini? Di copy. Kemudian kita masuk ke file airport-nya. Nah, ini. Pilih ini. www.routes ya. Supaya tidak cepat ini www.routes. Kemudian app, kemudian config, kemudian app-php, kemudian notepad, just one. Nah, ini jangan lupa Anda nanti kalau sudah mengisi guru-guru ini kembalikan lagi ke base ya. Kalau sekarang kita kopikan di sini, paste. Jangan lupa ini tanda petik ya, kemudian tanda petik, kemudian save. Jangan lupa di save. Ini spasi ya. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita copy. Ini tanpa harus satu jaringan ya. Beda tempat, beda pokoknya mah. Beda daerah ya pokoknya mah bisa ini mah. Ini harus nyala tetap ya. Kita buktikan kirim ke istri saya. Karena kalau terbaca itu akan tampil ya. Nah, supaya kita lebih yakin, kita kok salin ini dan kita ganti perambannya ya. Jadi saya lengkap menjelaskannya, tidak cuma hanya satu versi tapi beberapa versi, walaupun videonya sedikit lama. Tapi gak apa-apa lah, yang penting untuk Anda semua, saya berkorban. Nah, ini untuk yang beda jaringan guys. Oke ya, untuk pengisian tadi sudah saya bahas semuanya sampai cetak. Kemudian bagaimana sharing ke guru yang satu jaringan, bagaimana yang beda jaringan, saya bisa contohkan untuk Anda. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Untuk link deskripsi aplikasi yang saya pakai tadi, yang dua versi, yang satu jaringan dan beda jaringan, saya sudah simpan di deskripsi dan silahkan Anda download ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.